Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya akan sampaikan pesan yang sudah Tuhan taruh di hati saya dari hari Jumat kemarin, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pertolongan Tuhan masih ada dan nyata. Sama-sama katakan dengan saya, pertolongan Tuhan masih ada dan nyata. Lihat kanan kirinya, Tuhan masih ada. Lihat kanan kirinya, bilang pasti ditolong Tuhan. Amin. Ada masalah, ada pergumulan, ada, kita tetap punya Tuhan. Amin. Kalau kita punya Tuhan berarti kita punya pengharapan. Kalau kita punya Tuhan, kita berarti punya kepastian. Pasti ada pertolongan di dalam Tuhan. Yuk kita lihat Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah apa Bapak Ibu Saudara? Dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya harus betul-betul menyadari pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Dia bisa pakai ipar kita, dia bisa pakai lawyer kita, dia bisa pakai saudara kita, dia bisa pakai semua ornamen. Tetapi paling basic pertolongan itu selalu diinisiasi oleh Tuhan. Aku yang akan menolong kamu, aku yang akan menyembuhkan kamu, aku yang akan bayar hutang kamu, aku yang akan kasih kamu tempat tinggal. Tapi dengan caraku, bukan dengan pikiranmu. Halo? Seringkali kita ragu sama Tuhan, minta maaf tapi Tuhan tidak ragu sama kita. Dia tetap komitmen untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Yang akan menyertai kita, yang akan menyembuhkan kita, yang akan memulihkan kita, yang akan menolong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Pertolongan kita selalu datang dari pihak Tuhan Bapak Ibu. Pemazmur berkata, dari manakah datang pertolongan untuk saya? Mungkin waktu Bu Veronica masih sakit dulu, kira-kira Tuhan tolong siapa yang bisa sembuhkan aku? Enggak lain, enggak bukan Yesus Bapak Ibu Saudara. Waktu Ibu Elizabeth masih cancer, one anniversary dia tuh, udah lewat Februari, entah Maret, entah April aku gak tahu. Tapi 1 tahun sudah berlalu Bapak Ibu Saudara, pertolongannya datang dari Tuhan. Tuhan pakai dokter yang terbaik, salah 3, yang benar 1. Tuhan tetap berperkara Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayat 3 Bapak Ibu Saudara. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak akan membiarkan kaki saya goyah. Amin. Penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Tuhan tidak abai atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan melihat gak waktu kita menangis? Tuhan melihat gak waktu kita takut dan khawatir? Tuhan melihat gak waktu kita bimbang? Tuhan lihat, karena Tuhan tidak pernah apa Bapak Ibu? Terlelap. Ayat 3 Milano. Jangan meleng ya Mil. Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan apa Bapak Ibu? Tidak akan terlelap. Artinya dia selalu siaga Bapak Ibu. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Keren ya. Penjaga Israel. Bukankah setelah kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu yang akan kita peringati bulan yang akan datang Bapak Ibu. Dia adalah yang telah menjadikan kita Israel karena darahnya Bapak Ibu. Dia tidak terlelap. Saudara punya masalah, saya punya masalah, gereja ini punya masalah, kita semua punya masalah. Tapi kabar baiknya Tuhan tidak pernah tertidur. Siapapun yang ingin menjahati hidup kita Bapak Ibu, Tuhan tidak tidur. Dia akan bela kita. Dia akan tolong kita. Ada mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang berkata, kira-kira Tuhan dengar doa gue gak sih? Kira-kira Tuhan mau mengubahkan hati istri dan suami gue gak sih? Lihat Bapak Ibu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang menjaga hidup saya. Tuhan yang menjaga keluarga saya. Tuhan yang menjaga rumah tangga saya. Tuhan yang menjaga gereja saya. Tuhan yang menjaga pelayanan saya. Tuhan yang menjaga seluruh keuangan saya.
Tuhan yang menjaga seluruh kehidupan saya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau Tuhan yang jaga, kira-kira aman atau was-was? Saudara miara bulldog 3 aja aman Bapak Ibu. Tahu bulldog gak Bapak Ibu? Anjing bulldog. Itu aman, Rottweiler aman. Betul? Ini yang jagain kita tuh. Meskipun dia tidak terlihat tapi dia nyata penyertaannya, pembelaannya, penjagaannya. Gak pernah terlelap Bapak Ibu. Dan Tuhan adalah naungan kita. Kita bernaung di bawah kepak sayapnya Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu, kita harus lebih banyak bersyukur daripada kita meratapi keadaan hidup ini. Ya boleh sebagai orang yang mungkin, tapi kan iman saya gak besar Pak. Iya tahu, tapi jangan terlalu larut. Karena Tuhan ada di pihak kita. Dia pasti menolong, dia pasti membela, dia pasti menyertai. Dan dia tidak akan menelantarkan hidup kita Bapak Ibu. Kalaupun kita harus meneteskan air mata, percayalah esok air mata kita akan diubahkan jadi air mata sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangannya yang keren dong buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah bukti bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Maka ayat 6 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Matahari tidak apa Bapak Ibu? Bayangin Tuhan sendiri yang menjadi lotion sunblock buat hidup saudara dan saya. Matahari tidak akan menyakitimu pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala. Jelas Bapak Ibu. Tuhan loh yang jaga rumah tangga kita loh. Tuhan loh yang jaga suami kita. Tuhan yang jaga istri kita. Tuhan yang jaga anak-anak kita. Dari segala kecelakaan Tuhan jagain Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan dengar kesaksian dari saudari saya Ina. Orang ngomong begini, dokter ngomong begitu. Dari medis yang sama, dokter yang sama, result yang beda. How come? Bisa. Karena Tuhan bilang, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Penyakit itu kecelakaan Bapak Ibu. Betul? Merupakan satu gambaran kecelakaan. Bahkan lihat Bu Veronica. Ia akan menjaga nyawamu. Amin Bapak Ibu. Amin kali ya. Milano itu nyawanya dijaga Tuhan. Apa sih yang bisa diharapkan dari BPJS berobat? Apa? Yang punya duit aja diabaikan. Kalau nggak kenceng-kenceng amat, apalagi cuma sekedar BPJS. Ntar ya Bu. Dilayanin sih, tapi nggak seperti yang VVIP gitu loh, yang duitnya di depan. Betul nggak Bapak Ibu? Apa sih yang kalau Bapak Ibu Saudara sakit pakai BPJS, bukan di sini kita menghina BPJS, bukan. Tapi fakta lapangannya seperti itu. Selalu di nomor, bukan 2 kan, disekiankan lah. Tapi lihat, ia akan menjaga nyawa kita. Bayangkan, kalau nyawa kita saja Tuhan jaga, masa sih hari-hari kita dia lupakan? Amin. Ada pujian yang menguatkan saya selalu berkata begini. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganku seluruh hidup tak akan. Saudara, kita tahu bersama iman kita berbeda satu dengan yang lain ya. Betul kan? Betul kan? Iman pelayan Tuhan satu sama yang lain beda. Saudara, saya sampai dididik Tuhan itu sampai di titik di mana saya sudah tidak menangisi masalah Bapak Ibu. Udah gak ada air mata untuk masalah saya. Berawal dari kematian orang tua saya pulang ke rumah Tuhan. Michelle tahu, Pastor Michelle, saya nangis begini hancur saya. Berkali-kali
di shock terapi sampai saya nggak bisa keluar air mata lagi. Berkali-kali saya ngadapin masalah, gak punya uang, harus bayar ini, bayar itu, harus begini, harus begitu. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya sudah hidup benar, hidup suci, hidup kudus, saya tidak macam-macam, saya tidak ngelihat gangguin orang, cewek, saya gini-giniin, gak pernah, gitu kan. Saya digoda-goda digini-giniin juga saya diemin, gitu. Saya berpuasa, bahkan saya udah puasa sampai mati. I fasting until die. Bayangin, can you imagine Bapak Ibu? Semuanya udah kasih buat Tuhan. Uang gereja gak aku makan, uang perpuluhan gak aku ambil. Kalau diberkati orang sakit saya balikin. I do the best gitu kan. Udah aku kasih hidupku semuanya buat Tuhan. Tapi masalah ada, tantangan hidup ada, semua ada. Pertama kali nangis, kedua nangis, ketiga nangis, keempat nangis. Sampai di satu titik udah bukan nangis lagi. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sampai saya dibawa Tuhan ke level itu Bapak Ibu. Jujur sampai hari ini. Saya pengen nangis tapi gak bisa nangis. Saya udah pancing pakai lagu rohani yang paling deep gitu. Gak bisa nangis juga. Sampai di titik itu Bapak Ibu Saudara saya dibawa Tuhan. Kamu harus dewasa dalam aku. Orang kalau mau diberkati gede, harus lewatin hal-hal gede. Iya ya Tuhan, aku percaya. Aku selalu bilang, kuatkan orang-orang yang ada di sekitarku. Nah, Bapak Ibu lihat ayat 8. Tuhan apa Bapak Ibu Saudara? 3, 2 ya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kemanapun Bapak Ibu Saudara melangkah, berjalan, Tuhan jagain kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan jagain saya. Lihat kanan kirinya bilang, kamu dijagain Tuhan loh. Kamu pasti dipelihara Tuhan. Coba bilang dong sama kanan kirinya, kamu pasti dipelihara Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada dan nyata. Sama-sama katakan dengan saya, pertolongan Tuhan itu masih ada. Pertolongan Tuhan itu masih nyata. Kita gak tahu caranya, tapi kita tahu pasti Dia tolong kita. Amin. Caranya banyak Bapak Ibu Saudara, banyak caranya. Ibu Elizabeth udah nyiapin kaftan untuk lebaran. Gak tahu siapa yang beli, tapi caranya banyak. Banyak. Bukan hanya orang-orang di Lebak Bulus, dari mana-mana. Banyak caranya. Bahkan cara yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah duga Tuhan akan buat sejarah dalam hidup kita. Akan ada banyak aja orang-orang yang disetrum Roh Kudus gitu Bapak Ibu. Bet, gue pesen dong bet, kaftan bet. Banyak orang-orang yang akan disetrum Roh Kudus Bapak Ibu. Disentuh oleh Tuhan. Aduh gimana ya, gue pas lagi doa nih. Tuhan taruh hati gue untuk berkati elu. Boleh gak ya, maaf jangan tersinggung. Ada aja orang-orang dokter-dokter yang baik yang hati disetrum Roh Kudus. Saya tahu Bu, Ibu gak punya dana. Boleh gak saya bantu? Boleh gak saya tolong? Ada kan begitu Bapak Ibu? Ada pujian begini. Saat tiada jalan. Amin Bapak Ibu. Hadapi persoalan. Keren kata-katanya. Yesus ada di sana. Apa? Ngapain dia Bapak Ibu? Dan memberiku jalan. Saat gak ada jalan, Tuhan kasih jawaban. Amin. Nah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi hidup orang percaya. Amin. Tapi Dia menolong kita berdasarkan waktunya. Amin. Saudara dan saya mau nangis darah, mau nangis nanah, mau nangis air jahe yang keluar, air jus, air tebu, tidak akan merubah keputusan Tuhan. Aku bergerak sesuai dengan waktuku. Aku bertindak sesuai dengan waktuku. Betul kan Ina? Ina coba untuk berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Ibu Vero juga, Tuhan sembuhkan, maunya lepas nih.
Tapi sampai hari ini pun Tuhan masih mengizinkan chemo maintenance sampai selesai. Beautiful in His time, you will heal perfectly. Amin. Dan pada waktunya Tuhan kamu sembuh sempurna. Saya dengar nanti akan mau pelepasan ini ya Bu ya. Selamat ya Bu. Terima kasih sudah berjemaat di tempat ini. Wah, mau hampir setahun ya Bu ya. Nanti di Palu semakin berapi-api ya. Cuman sebelum kembali ke Palu kita buat video seperti video Ibu Elizabeth untuk memberkati cancer survival. Ya, mereka yang ingin sembuh, mereka yang ingin pulih, butuh orang-orang seperti kalian. Bahwa mujizat masih ada. Tuhan itu menjaga, mujizat itu nyata. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Tuhan menolong kita tuh berdasarkan waktunya Bapak Ibu. Walaupun kita sepertinya udah kejepit, gak ada jalan, udah nangis, udah doa, udah celentang, tengkurap, balik, jungkir balik, koprol, salto. Kalau Tuhan bilang enggak. Tapi kalau Tuhan bilang now, we move together, maka mujizat pasti terjadi. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau dulu kita ditolong Tuhan, maka saat ini juga kita pasti ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kalau dulu saya ditolong Tuhan, sekarang saya juga pasti akan ditolong Tuhan. Siapa yang dulu pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan kanannya, saya mau lihat. Pernah ditolong? Pernah ditolong Tuhan? Oke semua, pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan kanannya. Nah kalau saudara dulu ditolong Tuhan, gak mungkin sekarang tuh gak ditolong, gak mungkin. Gak mungkin. Cuman kembali lagi ke slide sebelumnya. Dia menolong kita sesuai dengan waktunya. Lakukan aja tanggung jawab kita. Bekerja, melayani, ngurus suami, ngurus anak. Pasti kok disembuhkan, pasti. Lakuin aja bagian kita. Maintenance, kemo. Itu bagian kita. Nanti begitu di print out hasilnya, no more cancer, no more tumor. Nggak ada lagi sakit, no more disease and weakness. Amin Bapak Ibu. Daripada saudara meratapi keadaan, lebih baik saudara meyakinkan bahwa Tuhan itu baik, pasti menolong. Amin. Saya ngomong begini, ya terangnya Bapak nggak ada masalah. Saya punya masalah, tapi saya punya Tuhan yang besar. Saya yakin saya ditolong, saya yakin saya dibela. Karena dulu saya pernah ditolong Tuhan. Dulu juga saya pernah dibela Tuhan. Masa hari ini Tuhan biarkan saya gelandangan? Masa hari ini Tuhan biarkan saya tidak melihat mujizatnya? Amin Bapak Ibu. Nah saya masuk dalam inti khotbah saya Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah kepada siapa pertolongan Tuhan itu dinyatakan? Tuhan mau beri pertolongannya itu kepada orang yang model kayak apa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan diberikan kepada setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri kok yang ngomong jangan buang mutiaramu ke mulut anjing dan ke kandang babi. Artinya Tuhan hanya memberikan pertolongan, keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Sekarang saudara meminjamkan uang sama orang lain, saudara mau pinjemin orang yang gak saudara kenal gak? Bu Nanita pinjem dong 200 juta, aku mau makan steak di Wolfgang. Udah gak kenal mau makan steak di Wolfgang kan? Wah gak waras tuh Bapak Ibu. Kita mau ngelepas anak kita untuk dinikahin orang lain, Ibu Aum sama Bapak, kira-kira mau gak kita lepas sama laki-laki yang kita gak pernah kenal? Atau perempuan yang kita gak pernah kenal? Tiba-tiba jatuh dari pohon kelapa. Ah ini dia nih bidadarinya nih. Ayolah nikah. Mau gak? Saya yakin gak mau. Semakin saudara percaya Tuhan, semakin saudara terima mujizat. Semakin saudara percaya Tuhan, semakin ada kemenangan. Semakin ada pertolongan. Meskipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi pasti Dia akan berikan, Dia akan nyatakan pertolongannya bagi kita. Selama saudara dan saya percaya. Apa sih percaya? Sehati, seia sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang aku akan tolong, ya udah ikutin aja. Ya kapan Tuhan? Ya udah hari Jumatnya harus bayar. Tuhan pasti tolong. Entah caranya bagaimana, we never know Bapak Ibu Saudara. Kita gak pernah tahu caranya Tuhan. Tapi yang kita tahu, rancangan dan rencananya itu indah buat kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara,
Nah contohnya ada Raja Yosafat. Yang pertama tadi ya, dia dikepung banyak bani Amon, bani ini, bani itu. Yosafat percaya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong saya. Tuhanlah yang bisa menyembuhkan saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kepada siapakah pertolongan Tuhan dinyatakan? Yang kedua, kepada setiap mereka yang berharap penuh kepada Tuhan. Siapa di sini yang berharap sama Tuhan? Saya mau lihat tangan kan. Tahan ya. Saya sebagai wakilnya Yesus, saya ngomong nih. Setiap kita semua yang mengangkat tangan kanan termasuk saya, kita tidak akan dikecewakan Tuhan. Kita pasti ditolong. Kita pasti dibela. Kita akan tersenyum dan bersuka cita dengan pertolongan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Orang yang berharap penuh kepada Tuhan akan menerima pertolongan. Bartimeus berkata sama Yesus, teriak-teriak, Jesus son of David, have mercy on me. Berkali-kali dia ulang, dia teriak-teriak, dia berharap sama Tuhan. Jesus son of David, have mercy on me. Dibentak lagi, jeder, orang gila lo, diem lo, pengemis lo, gembel lo, orang buta lo. Bartimeus gak stop. Jesus son of David, have mercy on me. Harapannya gak sia-sia. Yesus berhenti, Yesus bilang, mau apa? Sembuhkan mataku yang buta. Rabuni aku, Rabai. Dan Tuhan buat sembuh Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kepada siapakah pertolongan Tuhan dinyatakan? Yang ketiga, kepada setiap mereka yang berserah penuh kepada Tuhan. Keberserahan saudara sama Tuhan, tanda saudara dan saya sedang mengikrarkan bahwa dia sanggup, bahwa dia akbar, dia besar, akan menolong kita tepat pada waktunya. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya bilang sama Ine, sahabat saya, adik saya, saudari saya. Nah, anakmu ini duta Kristus. Saya gak suka kata hamba. Anakmu ini akan dipakai pelayan Tuhan. Walaupun divonis A sampai Z, anak ini bisa menyembuhkan tubuhnya sendiri. Kamu harus berserah sama Tuhan. Saya undang Ina maju. Shalom, saya Ina, anak dari Ibu Elizabeth yang biasa jadi pendoa juga di sini. Saya mau cerita sedikit betapa baiknya Tuhan yang again saya rasakan di tahun ini ya. Kalau tahun lalu Tuhan jawab doa saya melalui kesembuhan ibu saya. Di tahun ini saya rasakan betapa ajaibnya Tuhan menjawab doa saya. Anak saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Singkat cerita, tahun lalu saya dikasih lagi anugerah sama Tuhan anak kedua. Kira-kira di bulan Juni saya hamil. Terus biasalah ya, cek kontrol dokter setiap bulan gak ada masalah. Kemudian pada masuk ke bulan ke-7, saya pas di USG lengkap, dokter ngelihat kayak ada kelainan gitu di ginjal sebelah kiri anak saya. Dokter bilang, Bu, ini kayaknya ginjalnya yang sebelah kiri bermasalah. Jadi saya udah cerita waktu itu sama mami saya juga pada saat pulang dari dokter. Jadi waktu di dokter bilang, ginjal sebelah kiri anak ibu itu sepertinya ada bendungan di atas yang menyebabkan saluran kemihnya itu nggak mau keluar dengan lancar gitu. Jadi ada kan ginjal kiri dan ginjal sebelah kanan. Jadi sebelah ginjal kiri itu ada bendungan gitu loh yang banyak airnya nggak bisa turun ke bawah. Terus saya stres gitu pulang dari situ. Saya cerita sama mami saya, gimana nih mam gitu. Terus kata mami, enggak, tenang aja, enggak bakal ada apa-apa, anak lu enggak kenapa-kenapa. Saya telepon PM juga, PM gimana? Enggak, Ina, anak lu enggak kenapa-kenapa itu. Oke, dokter untuk make sure, dokter bilang saya harus ke feto maternal. Dokter yang lebih spesialis buat anak untuk ngecek kandungan secara lengkap lagi. Dokter feto maternal juga mengiyakan kalau ginjal kiri anak saya itu bermasalah. Terus enggak bisa dilakukan apa-apa sampai anak itu lahir. Pas mau lahiran, mau masuk 40 minggu, itu anak saya gak keluar-keluar. Karena kan saya kan lahirnya secara normal gitu ya. Jadi gak ada tanggal yang pasti. Kalau kata dokter sekitar tanggal 12-an Maret lah. Belasan Februari lahirnya. Kemudian
suami saya akhirnya bilang, sebaiknya diinduksi aja karena udah mau masuk 40 minggu. Saya nangis, terus suami saya nanya, kenapa kamu nangis? Kamu tuh nangis karena stres kan, takut anak kita tuh ada apa-apa gitu. Makanya bawaannya stres aja gitu loh, kayak takut gimana kalau sampai ini, gimana sampai itu gitu. Cuman saya berserah aja sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti gak pernah kecewain saya gitu. Akhirnya anak saya lahir tanggal 23 kemarin, 23 bulan 2 2023. Secara normal, dengan pertolongan Tuhan juga kontraksi yang gak memakan waktu lama, cuma 6 jam anak saya lahir. Akhirnya dibawa, dicek lengkap semuanya. Dokter anaknya bilang, kita lihat kencingnya lancar gak, pupnya lancar gak selama 24 jam. Kemudian baru besoknya bisa di USG. Pas di USG, besokan harinya, dokter di USG bilang, ini tuh sepertinya hidronefrosis Bu. Hidronefrosis adalah pembengkakan di ginjal yang menyebabkan saluran kemih itu nggak bisa keluar dengan lancar gitu. Saya nangis gitu kan, saya stres, gimana ini, saya stres. PM sempat datang unjungin ke rumah sakit, doain. Anak saya adalah hamba Tuhan, nggak akan ada apa-apa sama Markus. Saya cuma berserah, berdoa sama Tuhan. Pas mau keluar rumah sakit lagi ditambah. Anak saya bilirubinnya tinggi dan harus disinar 24 jam gitu. Bilirubinnya 15, jadi harus disinar selama 24 jam. Terus pas disinar 24 jam, besokannya sempat turun. Akhirnya turun, kata dokter salah satu cara yang harus kita lakuin sekarang itu adalah anak ibu harus disunat. Tadinya mau disunat pas masih di rumah sakit, tapi karena bilirubin anak saya tinggi, dokter nggak berani karena takutnya bilirubinnya masih tinggi, ginjal nanti bekerja keras. Sedangkan kan ginjal anak saya lagi ada masalah gitu loh. Akhirnya katanya ibu pulang aja dulu, dijemur aja dulu, nanti balik lagi. Ditusuk lagi ke dokter berapa hari, cek bilirubin lagi. Gimana ini mam, bilirubinnya masih tinggi. Pas cek, saya udah berdoa, Tuhan tolong ya Tuhan, tolong anak saya supaya bilirubinnya bisa turun, anak saya boleh cepat disunat. Semoga dengan cepat disunat hidronefrosisnya hilang. Pas cek bilirubin ternyata nggak turun, malah naik. Saya stres gitu, saya sempat, Tuhan kok nggak turun ya bilirubinnya, malah naik, gimana ini Tuhan gitu. Saya udah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kok kayak gini Tuhan gitu. Saya sempat agak kecewa gitu ya, saya kan udah berdoa Tuhan, mami saya juga udah doain, kok kayak gini gitu. Wajar kan manusia gitu, saya punya iman, tapi terkadang saya ngerasa kok belum dijawab sih Tuhan gitu. Kasihan kan anak saya ditusuk-tusuk terus di dokter gitu. Katanya udah ibu balik lagi aja minggu depan. Terus sambil dicek urin lengkap, diambil urin lengkap, ternyata di urin lengkap anak saya ditemukanlah kuman, ada kuman lagi di darahnya anak saya. Saya tanya sama dokter, kenapa bisa ada kuman? Ya ibu pokoknya minum aja dulu antibiotik, dia cuma bilang gitu. Semoga dengan antibiotik kumannya itu hilang dengan 2 minggu. Dicek lagi minggu depannya, saya cek lagi bilirubin, cek lagi urin. Saya bilang sama mami saya, mami ini gimana? Ma ada kuman lagi, saya marah-marah, saya stres gitu. Saya marah-marah sama pengasuhnya, saya bilang ini mungkin bersihinnya gak bersih nih area genitalnya, makanya bisa sampai ada kuman gitu loh. Akhirnya cek, berdoa, udah Ina berdoa aja, PM juga nguatin saya, semua ibu gembala juga nguatin gak ada apa-apa, Markus sehat, cuman itu doang yang jadi pedoman dan iman saya gitu. Saya percaya Tuhan gak bakalan permalukan anak saya, pasti sehat Tuhan. Akhirnya cek lagi urin, kata dokter, Bu, kumannya udah gak ada, udah hilang katanya gitu. Sekarang tinggal kita memperbaiki hidronefrosisnya itu, kata dokter. Ibu berdoa supaya ada mujizat ya Bu, supaya ibu berdoa aja, ibu beriman aja, kata dokternya gitu. Pada saat selesai disunat, hidronefrosisnya sudah tidak ada Bu. Saya cuma berdoa gitu ya, Tuhan Yesus saya percaya Tuhan gak bakalan permaluin saya. Mami saya juga bilang, Ina, mami tuh doain banyak orang, Tuhan Yesus tuh nggak mungkin nggak sembuhin cucunya mami sendiri gitu. Markus itu biji matanya Tuhan Yesus gitu. Saya cuman beriman, Tuhan saya percaya. Sambil saya gendong anak saya pupukin gitu. Saya berdoa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus pasti sudah sembuhin. Saya berdiri di sini nih, itu saya sudah mengimani pada saat saya gendong anak saya tepuk-tepuk dia, saya sambil berdoa sama dia. Tuhan saya tahu pasti saya akan berdiri di gereja. Saya akan menyaksikan betapa besar cintanya Tuhan kepada anak saya gitu. Saya akan berdiri di gereja, itu udah saya imani gitu di dalam hati saya pada saat saya doain anak saya. Terus benar akhirnya anak saya bilirubinnya rendah, sudah 7, puji Tuhan. Akhirnya saya sunat dia.
Pada saat disunat selesai, dokter bilang ibu USG 3 hari setelah itu ya. Akhirnya saya USG. Tuhan Yesus dahsyat. Pada saat di USG sama dokter USG yang bilang, ibu ini ginjalnya bagus ini bu, dua-duanya bagus ginjalnya, udah gak ada apa-apa lagi, dia bilang. Saya sampai, dokter yang benar, ya ini bagus ibu, sampai dokter bilang besok kontrol sama dokter ginjal ya. Saya masih saya percaya saya udah mengimani anak saya sudah sembuh, cuman katanya mami saya mau ngapain lagi ke dokter ginjal, udah gak perlu kan udah sembuh. Iya tapi itu perintahnya dokter, jadi saya tetap harus pergi besokannya. Besokannya saya pergi ke dokter ginjal, dokternya baca, ibu, anak ibu sehat, sudah gak ada apa-apa lagi. Kita kasih ginjalnya. tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat gitu. Saya berdoa, saya nangis, saya langsung telepon PM, saya telepon mami saya. Markus sudah sehat, ginjalnya semuanya sehat. Saya sampai tengah-nganga, dokter bener kan? Saya sampai confirm gitu, sampai saya videoin. Ginjal anak saya udah sehat dok. Iya ibu, ginjal anak ibu sehat, gak ada apa-apa lagi. Jangan ketemu, saya gak mau ketemu dokter lagi ya dok. Saya gak mau, jangan sampai ketemu lagi di sini. Puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Terima kasih PM, terima kasih Mami, terima kasih Ibu Gembala, semuanya yang udah doain anak saya. Tuhan Yesus dahsyat, jangan pernah berhenti berharap kalau Tuhan Yesus baik.